Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena hari ini Engkau anugerahkan lagi kami untuk boleh ada dan menikmati semua berkat Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu untuk memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15. Itu bacaan kita, tetapi yang akan kita baca untuk renungan ini ayat 13 sampai 15 saja. Begini firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itulah firman Tuhan yang mendasari perenungan pada sore hari ini. Tema kita pada saat ini adalah kebangkitan Kristus memerdekakanku. Kebangkitan Kristus memerdekakanku. Nah, Bapak Ibu, jika dikaitkan dengan jurisprudens hukum dunia internasional, maka kebangkitan Kristus memerdekakanku bisa mengandung arti yang pertama, bahwa kemenangan telah menjadi milik Kristus beserta dengan kerajaannya. Itu artinya kemenangan telah menjadi milik Kristus. Dan yang kedua, secara politik seluruh kekuasaan teritori dengan segala isinya menjadi milik Kristus, berada dalam kekuasaan penuh Kristus. Yang ketiga, bahwa segala penjajahan, hukuk perhambaan dan hukum apapun di luar Kristus dihapuskan. Tidak ada berlakunya lagi. Itu bisa dibaca di ayat 1 dan sampai ayat 4. Nah, itulah kira-kira ilustrasi atau sebuah gambarannya. Nah, lalu bagaimana dengan kebangkitan Kristus memerdekakanku? Dipandang dari segi praktisnya, dipandang dari segi aplikasinya dalam keseharian kita. Nah, ada dua hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus memerdekakanku, artinya kita bebas tinggal dalam Kristus dan kita menikmati Kristus dalam hidup kita. Ini sungguh anugerah, sungguh berita yang luar biasa, karena siapakah kita itu bisa menikmati Allah dan menikmati segala potensi, segala kekayaannya, segala keindahannya bersama dengannya. Nah, saudara, ini arti yang pertama, bahwa kita bebas tinggal diam di dalam Kristus dan menikmatinya. Nah, tentu bebas dimaksud bukan bisa melakukan sesuka-sukanya atau sebebas-bebasnya. Itu bukan bebas namanya. Nah, itu buas, itu beringas dan bablas. Nah, tapi jangan salah juga bahwa sebuas-buasnya binatang buas tidak bisa bebas kalau ia berada di air, karena pasti dimangsa oleh binatang yang hidup bebasnya di air. Jadi macam singa pun bebasnya dan dia disebut binatang buas, tapi kalau sudah masuk di laut, di air, ikan teri pun bisa gelitik dia, kan begitu. Nah, artinya bahwa kebebasan itu tetap ada batasnya. Nah, begitu juga dengan orang percaya yang sudah dimerdekakan. Dia akan bebas, tapi kebebasannya itu sungguh-sungguh akan betul-betul nyata dialami apabila dia di dalam Kristus. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4. Dan maksud bebas di dalam Kristus adalah satu, dapat menikmati kehadirannya, berjumpa, berkomunikasi dengannya, dan merasakan serta menyaksikan keajaiban-keajaibannya. Itulah sebabnya mengapa pemazmur banyak sekali mengungkapkan akan pengalaman-pengalaman intimnya dan indahnya dengan Tuhan. Ya, ada pujian, lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Itu sebuah ungkapan-ungkapan yang sungguh terjadi karena relasi keintiman. Ya, atau seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Ada sebuah keintiman. Tuhan itu menjadi hidup bagi dirinya dan dirinya hidup bagi Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, inilah sesungguhnya indahnya kemerdekaan. Maka sungguh luar biasa apabila
kita sungguh di dalam Kristus, bukan? Nah, yang kedua, arti dari kebangkitan Kristus memerdekakanku artinya hidup kita bukan untuk merugikan orang lain. Hidup kita bukan untuk menyakiti atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi hidup kita menjadi pribadi yang membangun, yang menghidupkan, yang memanusiakan orang lain. Nah, kita mungkin pernah melihat orang yang berdemo atas nama aliansi, asosiasi, dan komunitas-komunitas lain. Mereka berdemo sampai menutup jalan, merusak fasilitas umum, dan buat onar. Mereka melakukannya atas nama kebebasan, atas nama demokrasi. Pertanyaan, apakah benar begitu? Tentu tidak. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dimerdekakan, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat 13-15. Nah, artinya dengan kemerdekaan yang Kristus berikan dalam hidup kita, hendaknya kita gunakan untuk tidak merugikan orang lain, tetapi untuk membangunnya, menghidupkannya, memanusiakannya, seperti mengangkat harkat dan derajat hidup orang, dengan kita memuji, menghormati, menghargai. Tapi juga kalau ada potensi, ada kesempatan kita menyekolahkannya, membantu usahanya, memanusiakannya, itu sungguh indah dan baik dan benar adanya. Nah, itulah sesungguhnya dua hal berkaitan dengan kebangkitan Kristus memerdekakanku. Maka kesimpulannya adalah, pertama, dengan kemerdekaan yang kita miliki karena kebangkitan Kristus, hendaknya hidup dan wajah kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kebahagiaan, keindahan, dan penuh berkat. Bukan bersungut-sungut, bukan beban, bukan sebuah keluhan, tapi sebuah ucapan syukur. Seperti lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Wow, luar biasa pastinya. Nah, mengapa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita, dan kita sudah hidup sungguh indah di dalam Kristus. Nah, yang kedua adalah dengan kemerdekaan yang kita miliki karena kebangkitan Kristus, hendaknya kita semakin berdampak, semakin membangun kehidupan orang lain, memanusiakan orang lain, dan menjadi berkat. Inilah yang sesungguhnya harus ada, yang sungguh dirasakan oleh orang lain, sehingga orang lain pun mengalami kemerdekaan karena kehadiran kita memerdekakan mereka juga. Nah, saudara, itu indah dan luar biasa, bukan? Hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Maka terlebih di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, kehadiran dan peran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa ini, sungguh dinantikan, diharapkan. Karena itu mari, dengan kita sudah mengalami kebangkitan Kristus, mari kita menjadi orang yang sungguh memancarkan energi positif, memancarkan sebuah kehidupan yang membawa orang bersyukur, bersukacita, berkata-kata dengan sungguh membangun, dan juga bisa kesempatan ketika Tuhan beri kesempatan untuk berbagi, menjadi berkat, lakukanlah. Inilah firman Tuhan. Kiranya kebangkitan Kristus memerdekakan kita untuk bersyukur, bersukacita, tetapi juga untuk berkarya, berperan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin.